Salam sukacita. HKBP Cijantung akan bersama dengan Anda hari ini melalui renungan hari ini yang tertulis dalam Lukas 13 ayat 8. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Saudara-saudara, kalau kita menanam pohon, misalnya pohon mangga, apel, jeruk, atau pohon-pohon lainnya, pasti kita akan berharap kita akan memetik buahnya. Kita berharap bisa mengambil buah dari yang kita tanam 5 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan lebih. Tapi bagaimana jika pohon yang kita tanam tidak berbuah? Pasti akan kita tebang dan kita akan tanam yang baru. Ayat yang kita dengarkan hari ini adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dalam perumpamaan itu, pemilik kebun anggur datang mencari buah dari pohon ara yang ada di kebunnya. Dia memeriksanya dan ternyata dia tidak menemukan buah dari pohon ara tersebut, padahal dia sudah menunggu selama 3 tahun. Karena itu dia menyuruh pengurus kebun anggurnya untuk menebang pohon ara itu karena dianggap tidak berguna dan harus dibakar. Lalu pengurus kebun anggur itu berkata, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ada 2 hal penting yang mau kita lihat dari perkataan pengurus kebun anggur tadi. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita untuk berbuah. Tuhan menciptakan kita, tujuannya adalah supaya kita menghasilkan buah sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16b. Aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah kita sudah berbuah? Buah apa yang sudah kita hasilkan? Jangan menjadi seorang yang tidak produktif, jangan menjadi seorang yang tidak kreatif, jangan menjadi seorang yang tidak bermakna, jangan menjadi seorang yang tidak menghasilkan buah seperti pohon ara yang tidak berbuah. Berbuahlah, hasilkan buah yang baik. Bagaimana kita menghasilkan buah yang baik? Hiduplah dengan berorientasi kepada Tuhan. Hiduplah dengan hidup yang berpusat kepada Tuhan. Ketika hidup kita berpusat kepada Tuhan, tidak berpusat kepada keinginan kita sendiri, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang manis, buah yang baik, yaitu kebaikan, kasih, damai sejahtera, kesabaran, dan lain-lain. Kedua, suatu sikap yang sangat luar biasa dari pengurus kebun anggur. Dia tidak membiarkan pohon ara itu langsung ditebang oleh pemilik kebun anggur. Tetapi dia meminta waktu 1 tahun lagi. Dan dia akan mencangkul sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Apa yang mau kita lihat dari perkataan pengurus kebun anggur ini? Dia meminta waktu 1 tahun lagi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan setia menunggu dan memberi kita kesempatan supaya hidup kita menghasilkan buah. Tuhan menetapkan kita untuk berbuah dan ketika kita belum juga berbuah, Tuhan menunggu, Tuhan memberikan kita kesempatan
Dia tidak langsung membinasakan kita, dia tidak langsung menebang kita, tetapi kita diberikan kesempatan untuk menghasilkan buah. Tetapi kesempatan yang Tuhan berikan, kesabaran yang Tuhan tunjukkan, jangan pakai itu menjadi alasan menunda untuk menghasilkan buah. Jangan katakan, nanti aja saya berbuah. Ada waktunya saya berbuah. Sekarang waktunya saya untuk menikmati hidup saya. Sekarang saya waktunya menikmati keinginan saya. Jangan sampai kesempatan Anda habis. Jangan sampai kesempatan itu lenyap dan akhirnya kita menjadi pohon seperti pohon ara yang tidak berbuah, yang tidak berguna dan ditebang. Pakailah kesempatan ini. Pakailah waktu yang Tuhan berikan. Pakailah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk menghasilkan buah. Amin. Selamat beraktivitas.